Jadi kan untuk menghitung delta H ya atau kalor itu bisa pakai cara praktikum di lab, bisa juga pakai cara teori aja, gitu ya. Nah, kalau praktikum di lab berarti pakai cara kalorimetri itu ya yang tadi saya sampaikan videonya. Kalau pakai cara teori ada dua, ada hukum Hess, ada energi ikatan nih. Nah, itu akan kita pelajari. Oke, kita akan review dulu ya kalorimeter karena kan sudah mau praktikum juga nih. Nah, saya ambil soalnya mirip-mirip praktikum ya. Tadi kan kalau praktikum volumenya 50 mili ya. Nah, di sini saya bikinnya 100 mili ini. 100 sama 100. Ya, ini kalorimetri. Jadi nanti setelah kalian praktikum kan dapat suhu akhirnya ya, suhu akhir di termometer itu berapa. Nah, itu suhu akhir berarti T2 gitu ya. Kalau di sini di soal ini T2-nya berapa? 37,5 ya. Tuh. Suhunya yang awalnya 29 berarti ini T1 naik menjadi 37,5. Tadi kalau di praktikum kan suhu awalnya 25 ya. Nah, kalau di soal saya suhu awalnya nih 29. Terus kemudian kalian kocokkan tuh kalorimeternya terus naik jadi 37,5 gitu. Berarti delta T-nya berapa tuh? Karena kan dirumuskan pakainya delta T ya, bukan T1 atau T2. Delta T, T2 dikurang T1. T akhirnya 37,5. Jadi setelah kalian kocok berapa tuh? Suhu akhirnya itu kan berarti T2 ya. T2-nya 37,5 dikurang awalnya sebelum dicampur itu suhunya berapa? 29. Coba dihitung pakai kalkulator berapa tuh? 37,5 dikurang 29. Coba pakai kalkulator. 8,5 ya. Oke, nah itu delta T-nya nih. 8,5 derajat Celcius. Nah, udah ketemu ya delta T-nya. Nah, kemudian di soal ada apa lagi? Ada kalor jenis air. Kalor jenis itu apa lambangnya? Kalor jenis air C kecil ya. C kecil, berarti C kecilnya itu 4,2 Joule per derajat Celcius. Ingat-ingat ya, kalor jenis air itu C kecil. Di soal ada apa lagi? Oh, ada massa jenis larutan 1 gram per mili. Massa jenis itu Rho ya. Rho itu P tapi agak miring gitu. 1 gram per mili itu Rho-nya. Ada apa lagi di soal? Ada ini ya. Ada volumenya. Ada volume HCl. Berapa tuh? HCl ini ya. 100 mili. Ada juga volumenya NaOH ya. Volume NaOH 100 mili juga. 100 mili. Lalu ada M besarnya nih, ini konsentrasinya artinya. Konsentrasi tahu kan ya? Artinya kepekatan. Jadi kalau kalian bikin kopi 1 sendok, di gelas yang lain 2 sendok kan lebih pekat yang 2 sendok. Berarti nilai M-nya akan lebih besar kalau makin pekat. Jadi ini tuh artinya kepekatan. Nah kalau HCl, kepekatannya berapa? Kepekatannya 1 M ya. Dia 1 M, M-nya 1 M HCl. Kalau NaOH berapa kepekatannya? 1 M juga. Jadi NaOH itu M-nya 1 M NaOH. Gitu ya. Jadi pertama tuh kita list dulu semua yang ada di soal tuh siapa aja. Ada delta T-nya, ada C kecil, Rho, VM, VM. Gitu. Baru kita masuk ke rumusnya. Kalorimeter rumusnya mulainya dari Ki reaksi dulu ya. Ki reaksi. Apa rumus Ki reaksi? Minus Ki larutan plus Ki kalorimeter ya. Tapi karena di sini tuh di data kita tidak ada itu ya, tidak ada kapasitas kalorimetri. Artinya rumus kita nggak sampai Ki kalorimeter. Rumusnya hanya sampai Ki larutan aja. Karena di soal nggak ada nih kata-kata kapasitas kalorimetri sama dengan berapa gitu nggak ada kan. Berarti rumus kita hanya sampai Ki reaksi sampai dengan minus Ki larutan aja. Jadi tanpa itu ya, tanpa Ki kalorimeternya. Sampai situ mengerti Pak Dua? Paham? Paham ya? Kalau gitu kita lanjut Ki larutan. Ki larutan itu kan rumusnya apa? Macet ya. M, C, delta T. Gitu. Nah, masalahnya M-nya itu yang mana? Kalau C kan sudah ada ya, C. Delta T juga sudah kita hitung. M-nya gimana? Nah, M-nya itu harus kita cari dulu ya, karena di sini adanya volume. Jadi kita convert, kita ubah yang tadinya volume itu menjadi massa.
Ini kan kalorimeter kita ya. Tuh, kalorimeter. Kita masukkan ke dalamnya HCl 100 ml. Tuh. Ini HCl 100 ml. Lalu kemudian kita masukkan lagi ke dalamnya NaOH 100 ml lagi. Jadi di gelas kita, tadinya 100 ml itu ya, 100 ml HCl ditambah 100 ml NaOH. Jadi totalnya berapa tuh di gelas kalorimeternya? Totalnya 100 tambah 100 jadi berapa di gelas? 200 ya. Nah, berarti 200 ml itu berapa masanya? Karena kan di rumus bukan volume ya, rumusnya M massa. Ya, artinya kita harus convert dari massa 200 ini itu tuh berapa gram. Tahu kan rumusnya ya? M sama dengan Rho dikali V. Rho-nya berapa? Rho-nya ini ya, 1 gram per mili. 1 gram per mili. Volumenya, volume total ini yang ada di gelas. 200. Tuh, 200 mili. Jadi 1 gram per mili dikali 200 berapa? 1 kali 200. 200 gram. Gitu ya. Oh, jadi ketemu nih M-nya adalah 200 gram. Sampai situ mengerti, Pak Dua? Ya, kalau misalnya ada yang belum ngerti, silahkan tanya ya. Oke, kita masukkan berarti karena semua data sudah lengkap. M-nya 200 gram, ya kita udah dapat ya tadi ya. C-nya juga sudah ada, 4,2. Delta T-nya juga sudah ada ya, 8,5. Tinggal itu tuh dihitung di kalkulator berapa 200 dikali 4,2 dikali 8,5 tuh berapa? Coba. Minus berapa? Minus 200 dikali 4,2 kali 8,5 berapa? Minus 7.140. Yap. 7.140. Satuannya apa? Lihat C-nya ya. C-nya itu kan joule ya. Berarti satuannya 7140 joule tuh reaksinya. Tuh. Tapi kan kalau mau menentukan perubahan entalpi atau delta H, reaksinya harus dalam kilojoule. Jadi kita ubah dulu nih. 7140 joule itu sama dengan berapa kilojoule? Dibagi 1000 aja ya. 1, 2, 3. Jadi berapa tuh? Min 7,14 kilojoule. Nah, ketemu nih, reaksinya min 7,14 kilojoule. Kita tinggal masukkan ke rumus delta H ya. Delta H sama dengan reaksi yang kita dapat dalam kilojoule tadi dibagi sama molnya. Gitu ya. Tapi masalahnya adalah molnya yang mana ya? Gitu. Nah, molnya yang mana? Molnya itu dari ini ya, dari NaOH sama HCl. Karena nggak ada gramnya, kan biasanya kan kayak gini soalnya. 0,16 gram metana, berarti kan pakai rumus gram per mr tuh molnya. Tapi di sini nggak ada gramnya, adanya volume dan ada molaritas. Kalau begitu kita pakai rumus mol yang lain. Ada rumus mol yang lain, kalau diketahui volume dan molaritas, itu rumusnya M besar dikali V. Tapi V-nya harus dalam liter ya. Jadi kita pilih salah satu. Boleh M kali V-nya HCl atau M kali V-nya si NaOH. Karena sama aja. Jadi saya pilih misalnya HCl, VHCl 100 diubah dulu ke liter. 100 mili berapa liter? 100 mili berapa liter? Dibagi 1000? 0,1. Yap, betul ya. 0,1 liter. M-nya berapa? M-nya ini HCl 1 ya. Berarti 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1 mol. Udah dapat nih molnya. Tinggal masuk ya. Reaksi yang tadi kita sudah hitung, min 7,14. Min 7,14 kilojoule dibagi molnya. Nih ya molnya ya. 0,1 mol. Sama dengan berapa? Minus 71,4 kilojoule per mol. Nah, ini hasilnya delta H. Ya memang nggak ada ya jawabannya di sini, ini kayaknya tipe, ini harusnya 71,4. Gitu. Sampai sini paham IPA 2? Jadi nanti di praktikum akan itu ya, perhitungannya akan seperti ini. Kalian cari suhu awalnya dulu tuh, suhu awalnya si HCl,
suhu awal NaOH, tapi biasanya sama ya suhu awalnya. Tapi misalnya beda gitu, suhu awalnya beda. Nanti untuk T1-nya, T1, kan karena kan delta T itu kan T1, T2 minus T1 ya. Ini nih, delta T itu kan, apa tuh? Oke, ada yang main gitar. Kita lanjut lagi. Nah, misalnya kalian nanti di lab itu HCl sama NaOH tuh suhu awalnya beda. Nah, itu untuk T1-nya berarti suhunya rata-rata ya. Misalnya nanti nih HCl suhunya itu 25 derajat Celcius. Tapi NaOH waktu kalian hitung kok 28 derajat Celcius, berarti nanti T1 atau T awalnya pakai yang mana ya? Apa pakai 25 atau pakai 28? Ini nanti dijumlahin aja ya, lalu dibagi 2 untuk yang ke T1-nya. Gitu. Jadi T2 itu kan yang setelah kalian kocok tuh berapa tuh suhunya, itu T2 kan. Kalau T1 tuh suhu awal sebelum kalian campur. Kalau suhu awalnya HCl sama NaOH beda, kalian tambahin aja tuh HCl sama NaOH suhunya, lalu dibagi 2. Jadi suhu rata-rata. Sampai situ mengerti Pak 2? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Gak ada, berarti sudah bisa ya nanti praktikumnya ya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Ya, kita akan review diagram siklus energi nih. Di sini terlihat ya. Pertanyaannya adalah berapa sih delta HF dari NO? Berapa delta HF dari NO? Nah, kita lihat dulu nih. Delta HF itu apa ya? Apakah dibentuk, diurai, atau dibakar tuh kalau delta HF? Apa? Dibentuk. Ya, betul ya. Dibentuk. Artinya gimana caranya kita bisa membentuk NO? Caranya pertama, si NO itu gimana sih cara membentuknya? Ya kita susun aja ya, susun dari unsur-unsur yang ada di NO ini. Ada N dan O tuh unsurnya. Berarti N plus O. Gitu ya. Tapi N bisa sendiri nggak? Bisa nggak N sendirian? Nggak bisa ya, harusnya dia apa? N2. Kalau O bisa nggak sendirian? Ya. Harus O2 juga ya. Nah, berarti N2 plus O2 tuh kita rangkai nanti akan membentuk NO. Cuma karena dia delta HF-nya itu standar ya. Lihat nih di sini standar. Standar tuh artinya ada ini nih, ada derajat kecil di atas. Itu artinya si NO-nya tuh harus 1 koefisiennya. Molnya tuh harus 1. Jadi ini koefisiennya harus 1. Gitu ya. Jadi kalau ada standar, koefisien yang dibentuk itu harus 1. Nah, berarti kita sama ini. Di kanan kan N-nya ada 1. Di kiri ada 2. Kan belum sama ya. Berarti di kiri harus sama nih kayak yang di kanan. 2 dikali berapa supaya jadi 1? 2 kali setengah ya. Berarti N2-nya koefisiennya setengah. Gitu. Nah, terus sekarang O nih yang kita samain. O itu di kanan ada berapa nih? Ada 1 ya. 1 dikali 1, 1. Di kiri pun harus 1 juga. Tapi di kiri ada 2. Jadi 2 dikali berapa supaya 1? Dikali setengah juga ya. Berarti reaksinya itu setengah N2, lalu kita tambah sama setengah O2, bisa deh membentuk 1 NO. Gitu reaksi kita. Nah, berarti kalau di diagram siklus ini, kita tinggal lihat mana yang start-nya sama mana yang finish-nya ya. Start-nya itu apa? Ini kan panah nih. Ini panah. Perhatikan ini panah. Ini ada di sebelah kiri panah dan ada di sebelah kanan panah. Nah, di sebelah kiri berarti itu start-nya ya. Itu mulainya, titik mulai kita. Dan yang ini adalah titik finish-nya. Gitu. Jadi kita tinggal lihat mana nih start sama finish yang ada di diagram soal ini. Kita lihat. Start-nya adalah N2 dan O2. Mana tuh N2 dan O2? Mana? Yang ini ya. Ini nih, N2 dan O2 tuh. Berarti ini start kita di situ. Tuh, ini kan N2 dan O2. Berarti ini startnya, ini mulainya tuh di sini. Nah, titik akhir kita di mana? Di NO ya. Mana tuh NO? Ini kan N2O5, ini NO2. Nah, ini NO ya. Tuh, ini NO nih. Artinya ini adalah garis finish kita. Gitu.
kita mau menuju start, dari start ke finish, jalannya bisa mana aja sih? Nah, jalan pertama bisa langsung ya, dari sini ke sini langsung aja. Tuh, langsung kita jalannya seperti itu. Bisa juga pakai jalan yang lain, karena kan misalnya kita mau menuju ke suatu tempat ya, kan ada banyak jalan yang menuju ke situ. Nggak cuma satu jalan aja. Nah, ini misalnya jalan pertama lewat sini. Nah, jalan kedua dari startnya ke finish bisa lewat sini dulu. Habis itu lewat sini, baru deh sampai. Gitu ya. Nah, tapi harus diingat-ingat nih, mau kita lewat jalan manapun, jalannya langsung sampai, ataupun harus yang berkelok-kelok dulu, itu nanti total delta H-nya itu akan sama. Gitu ya. Jadi nanti jalan yang ini berapa? Itu akan sama dengan total dari ini plus ini plus ini. Gitu. Nah, kita mulai aja ya langsung ya. Jadi jalan pertama nih yang ini, yang atas delta H-nya belum ada. Yaudah kita bilang X aja. X ini akan sama dengan kalau kita lewat jalan yang lain, yaitu jalan yang ini dulu, ke sini, baru ke atas. Nah, pertama kita ke bawah dulu, delta H-nya 11,3. 11,3 ditambah sama jalan yang ke sini nih. Yang ke sini ya, ke sini. Itu berapa tuh? 55,1. Cuma nih, kalian harus lihat nih. Minus 55,1 itu kalau jalannya dari sini ke sini loh. Tuh. Dari kanan ke kiri. Padahal kita nggak ke situ ya. Kita maunya arah sebaliknya. Maunya arahnya dari sini ke sini. Kalau gitu, nilai delta H-nya yang kita mau berlawanan nih sama yang ada di soal. Kalau dari sini ke sini, berarti jadinya plus 55,1. Gitu ya. Kalau dari kanan ke kiri minus 55,1. Tapi kita nggak mau ke situ. Kita maunya arah sebaliknya. Berarti jadinya plus punya kita. Plus 55,1. Plus 55,1. Sampai situ mengerti IPA 2? Kenapa plus 55? Ngerti ya? Lanjut nih, kita baru sampai sini. Belum sampai nih ke garis finish. Ya udah, kalau gitu berarti tinggal satu langkah lagi ya. Dari sini ke sini. Panahnya udah sama belum sama yang kita mau? Berlawanan ya. Karena berlawanan berarti delta H-nya bukan minus 114,1, tapi sebaliknya, yaitu plus 114,1. Berarti caranya menuju start ke finish pakai jalur kedua, yaitu ke sini dulu ke bawah 11,3 ditambah 55,1 ditambah 114,1. Sampai situ mengerti? Kalau sudah mengerti, silahkan ditambah. Ini berapa nih? 11,3 tambah 55,1 tambah 114,1. Berapa tuh? Ada yang sudah menghitung? 180,4. Ya, betul ya. 180,5 kilojoule. Nah, betul. Jadi si delta H yang ini ya dari sini ke sini ataupun memakai jalur kedua itu delta H-nya adalah 180,5 ya. Nah, berarti delta H ini 180,5. Tapi kita lihat dulu apakah ini jawaban akhirnya. Kita lihat dulu. Ini reaksi kita ya. Reaksi kita maunya delta HF standar. Standar itu artinya harus 1 mol. Lihat nih, kita maunya NO-nya 1 loh, koefisiennya. Padahal di soal, di diagram kita NO-nya berapa? Berapa nih koefisiennya? 2. Kalau gitu berarti kita harus pakai perbandingan ya, yang kayak di awal. Kalau misalnya 2, nih kan di reaksi di diagram kan 2 tuh ya. Kalau misalnya 2 mol NO, 2 mol NO, itu delta H-nya, panasnya itu 180,5 yang tadi kita hitung. Tapi kita nggak mau tahu yang 2, kita maunya yang 1 ya, 1 NO. Berarti kalau 1 NO, berapa nih? X. Tinggal dikali silang ya. Dikali silang, ini dikali ke sini, ini dikali ke sini. 2 kali X, jadinya 2X. Sama dengan 1 dikali 180,5. Jadinya 180,5. Jadi X sama dengan berapa?
180,5 per 2. Ya betul, berapa tadi? 90,25. 90,25. Gitu ya. Jadi ini jawaban akhir kita nih, 90,25 kilojoule. Gitu. Sampai situ mengerti IPA 2? Oke, Bu. Kalau gitu ini ada PR-nya nomor ini ya. Ini nomor 1. Tuh, ini lebih simpel lagi nih. Kalau yang tadi kan saya 4 jalan ya. Kalau ini cuman segitu. Apa yang dicari sama kayak tadi ya, delta HF SO2. Berarti kalau SO2 delta HF itu dibentuk, diurai atau dibakar delta HF. Diapain? Dibentuk. Jadi nanti betul. Jadi reaksinya si SO2 ini gimana sih cara membentuknya? Dengan unsur-unsurnya kan? Ada S dan O, ada S dan O, tapi O nggak bisa sendirian ya. Harus O2. Lalu kalian setarakan di kanan 1S. Oh ya, ini harus 1 ya. Harus 1, karena kan dia derajat. Tuh. Di kanan 1S, di kiri 1S sudah sama. Di kanan O-nya ada 2, di kiri O-nya ada 2 juga udah sama. Berarti ini ya garis startnya, ini finishnya. Gitu. Ini startnya, ini finishnya. Kita lihat nih di diagramnya, startnya yang mana? S plus O2. Yang ini ya, ini startnya tuh. S plus O2, start. Finishnya yang mana? SO2, yang atas atau yang bawah? SO2, yang atas ya tuh. SO2, berarti ini finishnya. Jadi, untuk menuju start ke finish tuh ada berapa jalan? Ada 2 jalan ya. Pertama, bisa langsung aja. Atau yang kedua, lewat sini dulu nih, dari start. Lewat sini dulu, baru lewat sini nyampe deh. Gitu ya. Nah, yang dicari X-nya tuh. Kayak tadi pokoknya caranya. Sampai sini ada yang mau ditanya IPA 2? Tidak ada. Jangan lupa di sini berlawanan tuh sama yang kita mau. Jadi bukan minus 100 ya. Tapi kalau ke atas ini plus 100 tuh, karena berlawanan. Itu jangan lupa di situ. Oke, karena sudah paham, sekarang kita lanjut ke diagram tingkat energi. Ini sebenarnya sama ya kayak tadi, siklus. Cuma bedanya kalau diagram tingkat energi tuh panahnya cuma bisa atas bawah aja. Kalau nggak ke sini, ke bawah, kalau nggak ke atas gitu. Nggak bisa kayak yang tadi, kanan, ke kiri, itu nggak bisa. Cuman atas bawah aja bisanya. Cara bacanya sama ya. Pertama, menghitung delta HF SO2. F itu artinya dibentuk. Berarti SO2 ya kayak tadi ya. Bentuknya itu dengan S plus O2. Ini harus 1. 1S, 1S. O-nya 2, O-nya 2 berarti udah sama. Nah, berarti start kita di sini S plus O2 di sini ya. Ini startnya, kemudian ini finishnya di SO2. Berarti finishnya di sini. Finishnya. Nah, berarti yang ditanya yang ini. Nah, ini berapa? Gitu. Itu ya cara mencarinya ya. Jadi yang ditanya dari sini ke sini tuh berapa delta H-nya. Nah, itu gimana tuh caranya? Nah, kalau diagram tingkat energi itu lebih mudah ya daripada siklus. Kita tinggal lihat saja nih. Kita lihat ini kan panahnya panjang ya. Nah, panah panjang ini adalah penjumlahan dari panah pendek ditambah panah pendek. Gitu ya. Jadi panah panjang itu adalah penjumlahan dari panah pendek tambah panah pendek. Yang panah panjang itu delta H-nya minus 790,4. Nah, itu adalah gabungan dari ini, yaitu delta H2, plus ini, delta H3. Gitu ya. Berarti panah panjang delta H1 min 790,4 nih. Nah, itu akan sama dengan ini tambah ini gitu ya. Ntar ketemu tuh delta H2-nya berapa. Gitu, gampang ya. Tadi kerjain sendiri. Tapi jangan berhenti sampai situ. Tadi karena kan yang kita cari adalah 1 SO2 ya. Sedangkan di sini adanya 2 SO2 tuh. Kita harus pakai perbandingan. Jadi setelah kalian ketemu berapa delta H2-nya, lalu pakai perbandingan ya. Kalau 2 mol SO2 berapa nih yang kalian ketemukan? Tapi kalau 1 mol berapa? Gitu ya caranya. Sampai situ ada yang mau bertanya IPA 2? Tidak ada? Kalau begitu
Ya, kalau begitu ini PR nomor 2 ya. Di screenshot tuh. Cara mencari diagram tingkat energi. Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Kalau begitu kita lanjut ke materi terakhir. Ya, ini. Kita kan banyak ketemu reaksi kimia ya, ada pembakaran, pembentukan, penguraian, tapi kan semuanya polanya sama ya. Pertama, apa, misalnya A plus apa, C plus O2, atau apa plus apa, menjadi produknya. Misalnya C plus D gitu. Nah, ini kan tanda panah ya. Ada sebelah kanan tanda panah, ada sebelah kanan tanda panah, ada sebelah kiri tanda panah. Sebelah kanan tanda panah, ini panahnya, di sebelah kanan itu namanya produknya. Kalau di sebelah kiri itu namanya reaktannya. Ada juga yang bilang reaktan adalah pereaksi. Jadi sama aja ya. Ada yang bilang pereaksi atau reaktan itu sama. Gitu. Nah, sekarang kita mau menghitung nih. Kalau ada reaksi apapun itu, berapa sih delta H-nya kalau pakai teori? Nah, bisa memakai kalorimeter, bisa juga memakai diagram yang tadi. Nah, kalau yang ini, yang kita akan pelajari hari ini, bagaimana cara menghitung delta H itu memakai data delta HF yang sudah ada. Gitu ya. Seperti ini nih. Ini banyak nih delta HF-nya. Ada delta HF CO2 segini, H2O segini, C2H6 segini, O2 segini gitu ya. Jadi dari data-data delta HF ini sehingga kita bisa tahu berapa sih delta H dari reaksi kimia ini. Caranya gimana? Nah, diperhatikan baik-baik. Jadi kalau ada banyak data delta HF, caranya mencari delta H reaksi yang kita mau itu adalah total dari delta HF produk, total dari delta HF produk ya, kita kurang sama total dari delta HF-nya reaktan. Itu ya rumusnya ya. Jadi total delta HF-nya produk dikurang sama total delta HF-nya reaktan. Tapi agak bingung ya ngafalnya ya, produk yang mana, reaktan yang mana, takut lupa. Jadi bisa nih kalian lebih permudah lagi dengan seperti ini rumusnya. Total dari delta HF kanan dikurang total dari delta HF kiri. Gitu aja biar kalian lebih gampang gitu cara menghafalnya. Total dari delta HF kanan berapa nih totalnya? Dikurang sama total dari delta HF kiri. Gitu ya, itu rumusnya. Supaya lebih jelas kita langsung masuk ke soal. Ya, di sini reaksinya yang kita ingin tahu delta H-nya adalah reaksi apa nih? C2H6 plus O2. Pembakaran, pembentukan, atau penguraian? C2H6 plus O2. Pembakaran. Pembakaran ya. Berarti yang kita mau tahu adalah delta H apa? F, C, atau D? C. C. Betul ya. Delta HC dari siapa sih? Dari C2H6. Gitu ya. Jadi delta HC dari C2H6. Berapa tuh delta H-nya? Nah, kita bisa pakai cara yang tadi. Karena ada banyak diketahui delta HF di sini. Jadi total dari delta HF kanan, total dari delta HF kanan, gitu ya, dikurang total dari delta HF kiri. Gitu. Nah, kita lihat yang kanan siapa, yang kiri siapa. Yang kanan ada, ini ya kanan. Yang ini kiri. Ini kiri. Yang kanan ada CO2 sebanyak 2 dan H2O sebanyak 3. Berarti kita yang kanan dulu ya. Yang kanan ada delta HF CO2 sebanyak 2, berarti harus dikali 2 tuh delta HF-nya. Ditambahin sama delta HF-nya ini ya, H2O. Delta HF-nya H2O sebanyak 3, berarti harus dikali 3 tuh. Gitu. Dikurang, jadi total yang kanan berapa? Dikurang sama yang kiri. Di kiri ada C2H6, ada O2. C2H6-nya ada berapa sih? C2H6-nya ada 1 ya. Karena koefisiennya 1. Nih, koefisiennya 1 kan ya. Berarti delta HF C2H6 dikali 1. Nah, ditambah sama delta HF-nya O2 ya. Karena di kiri juga ada O2. O2 dikali sama 7/2. Gitu. Langsung masuk nih. Langsung masuk. Delta HF-nya CO2
Ada di data. Tuh. Min 394 ya. Min 394. Ada berapa CO2-nya? Ada 2 ya, berarti dikali 2. Ditambah sama delta HF-nya H2O nih, yang ini. Min 286. Min 286 dikali H2O-nya ada berapa? Ada 3 ya. Jadi dikali 3. Nah, ini dihitung dulu nih. Dihitung di kalkulator berapa untuk total dari delta HF kanan. Coba dibantu hitung. 394 minus 394 kali 2 berapa tuh? Ada yang sudah menghitung? Ada yang sudah menghitung berapa? 394 kali 2 ditambah min 286 kali 3. Untuk total yang kanan minus berapa? Min 1646. Ya, betul. Good ya. Jadi ini total yang kanan akan kita kurang dengan total yang kiri. Itu adalah delta HC-nya C26. Sekarang yang kiri. Yang kiri ada C26 ya. C26 ini 85 minus 85. C26-nya ada 1 ya. Ditambah O2-nya itu 0. 0 dikali 7/2. Gitu ya. Berarti yang tadi yang kanan itu min 1646 dikurang yang kiri. Yang kiri min 85 kali 1 min 85 ya. Ditambah 0. Berarti min 85. Ini min ketemu min jadi plus ya. Jadi 1646 plus 85. Berapa tuh? Minus. Ya, betul ya. Min 1561 kilojoule per mol. Nah, ini dia hasil kita. Jadi berapa sih perubahan entalpi dari reaksi ini? Kanan minus kiri. Yang kanan totalnya min 1646, yang kiri totalnya minus 85. Mereka berdua dikurang, jadi hasilnya min 1561 kilojoule per mol. Jadi reaksi ini delta H-nya adalah min 1561 kilojoule per mol. Gitu. Sampai situ paham IPA 2? Paham ya? Nah, harus satu lagi nih yang jadi notes nih untuk kalian. Jadi, ini kan ada ini ya, sebentar saya hapus dulu. Oke. Jadi di sini kan ada banyak zat ya. Ada C26, O2, CO2 sama H2O. Nah, masing-masing itu punya delta HF yang beda-beda. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah kalau misalnya dia unsurnya sama, ini kan O2 itu kan cuma dari O aja ya. Nanti misalnya ada plus Cl2, berarti kan ini cuma Cl aja ya, satu jenis atom gitu. Ini atomnya jenisnya hanya oksigen aja. Ini hanya Cl aja. Atau nanti mungkin plus Na, berarti hanya Na saja. Nah, kalau yang hanya satu jenis atom, itu delta HF-nya 0 ya. Nah, makanya di sini delta HFO2 itu 0. Tuh, jadi semua yang terdiri dari satu atom aja, O aja, atau Cl aja, Na aja, atau Li aja gitu ya, itu delta HF-nya 0. Gitu, itu harus dicatat tuh di notes-nya. Karena nanti kebanyakan di soal tuh nggak diketahui O2-nya ya, karena 0, jadi ngapain ditulis lagi gitu. Jadi kita harus udah paham ya. Karena O2, Cl2, Na, Li itu satu jenis atom, makanya delta HF-nya 0. Jadi di soal nggak ditulis. Kalau ini saya tambahin sendiri, jadinya saya tulis nih 0. Gitu ya. Kalau di soal-soal nggak ada yang ditulis O2 itu berapa. Karena kita sudah tahu O2 itu pasti 0 delta HF-nya. Sampai situ paham IPA 2? Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau gitu diingat-ingat lagi ya, kalau ada data delta HF banyak, terus yang dicari ada perubahan entalpinya, bisa pakai cara yang tadi. Total kanan dikurang total kiri. Total kanan berapa? Dikurang total delta HF kiri. Dengan catatan yang atomnya sama, itu pasti 0. Oke, kalau sudah mengerti, ini ada, ini jawabannya ya. Ini ada yang mana ya?
Yang ini aja. Oke, ini PR untuk kalian ya. PR nomor berapa tuh? Nomor 2. Nah, di screenshot dulu. Sudah? Sudah ya? Iya, ini apa nih yang ditanya? Yang ditanya itu kalor ini ya, kalor pada pembakaran C2H2. Nah, kalau yang tadi kan sudah ada ya reaksinya ya. Saya sudah buat sendiri tuh. Nih, reaksinya C2H6 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, kalau di soal ini kalian bikin dulu sendiri reaksinya. Supaya bisa tahu yang mana yang kanan, mana yang kiri. Tapi kalian sudah bisa kan? C2H2 itu kan hidrokarbon. C2H2 kalau dia dibakar berarti plus apa? Plus apa kalau dibakar? Plus O2. O2. Nah, menjadi apa? Karena di sini ada data CO2 sama H2O ya, berarti jadinya sempurna ya pembakarannya. Menjadi CO2 dan H2O. Tapi jangan langsung kanan minus kiri ya, disamain dulu jumlah atom kanan kirinya. Dari C dulu disamakan, H-nya baru O-nya. C kiri H-nya ada 2, C kanan ada 1, jadi harus dikali 2, gitu ya. H kiri ada 2, H kanan juga 2, udah sama. Tinggal pikirin samain O-nya ya. O di kanan dari sini ada 2 kali 2 ya 4, dari sini ada 1, berarti total O-nya ada 5, di kiri pun harus 5, tapi di kiri adanya 2 tuh. Gimana supaya 5? Gampang ya, tinggal 5 per 2. 5 kali 2, 10, 10 bagi 2, 5. Jadi sama-sama 5 O-nya. Nah, kalau sudah setara, baru kalian bisa gunakan kanan minus kiri ya. Gitu. Kanannya yang mana? Ini kanannya. Jadi delta HF CO2 dikali 2, ditambah delta HF H2O dikali 1, berapa tuh totalnya? Nanti dikurang sama yang kiri. Dikurang sama C2H2 dikali 1 plus 0 ya. Gitu. Jadi berapa tuh nanti ketemu delta HC-nya. Delta H reaksi ini yang terketemu. Sampai sini paham IPA 2 tentang soal ini? Bisa ya mengerjakan sendiri ya. Nanti kalau kesulitan boleh PC saya. Ya ini PR nomor itu tuh, nomor selanjutnya nih yang ini. Oke, ada pertanyaan IPA 2 sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal terakhir ya. Nah, ini soal terakhir kita. Ini sebenarnya sama ya. Sama seperti soal yang ini sama. Cuma bedanya dia yang dicari itu bukan 1 mol ya, karena di sini ada diketahui gramnya. Jadi cara step pertamanya sama, kita bikin reaksinya dulu. Delta HC dari CS2. Berarti kan CS2, delta HC apa? Dibakar, dibentuk, atau diurai itu? Delta HC. Dibakar. Dibakar ya, berarti delta HC CS2, si CS2-nya itu kita bakar ya. CS2-nya kita bakar berarti plus O2. Menjadi apa nih? Kita lihat aja yang ada apa. Yang ada kan CO2 dan SO2. Berarti itu hasilnya ya. CO2 dan SO2 gitu. Jadi CS2 dibakar berarti plus O2 menghasilkan CO2 dan SO2. Lalu kita samakan ya. Itunya jumlah kanan kirinya. Disetarakan. C kanan 1, C kiri 1 sudah. S kiri 2 nih. S kanan 1, berarti harus dikali 2. Tinggal O-nya ya. O kanan dari sini 2, dari sini 2 kali 2, 4. Jadi totalnya 6. Di kiri baru berapa nih? Baru 2 ya. 2 kali berapa supaya 6? Dikali 3. Berarti di sini 3O2 gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah setara baru kita bisa gunakan kanan minus kiri. Gitu. Ini kanannya kanan. Ini kirinya. Gitu ya. Kanan minus kiri. Tinggal di itu aja, dimasukkan. Delta H-nya berarti ini pembakaran ya. Delta HC dari CS2 itu sama dengan delta HF kanan totalnya dikurang sama total dari delta HF kiri.
Kayak tadi. Yang kanan siapa? CO2. CO2 langsung aja angkanya ya. CO2 berapa nih? CS2, CO2, SO2 berturut-turut. Berarti ini punyanya CS2, yang ini punyanya CO2, yang ini punya SO2 ya. Nah, kita mau yang kanan dulu nih. Yang kanan ada CO2 dan 2 SO2. CO2 berarti yang ini min 394, min 394 dikali 1 ya, karena CO2-nya ada 1. Plus berapa tuh yang kanan? SO2 dikali 2. SO2 yang ini min 297, min 297 dikali 2. Nah, jadi dijumlahin dulu tuh. Berapa total dari delta HF kanan? Min 394 kali 1 ditambah min 297 kali 2. Coba. Berapa tuh di kalkulator? Ada yang sudah? Min berapa, sorry? 988 ya? Ya, Bu. Iya, betul. Oke, ini yang kanan kan? Nah, yang kanan dikurang sama yang kiri. Yang kiri itu ada siapa aja? Ada CS2, ada O2. Tapi kan O2 0 ya. Jadi nggak usah buang-buang waktu nih untuk nulis O2. Jadi langsung minus CS2. CS2 mana? Ini ya. Yang ini. Plus 89,5. Gitu. Jadi ini kanannya dikurang sama kirinya ya. Kirinya CS2. CS2 itu 89,5. Dikurang 89,5. Berapa tuh? Min 988 dikurang 89,5. Berapa? Min 1. Yap. Min 1. 7,5. Yap, betul ya. Min 1077,5. Nah, sampai sini mengerti ya IPA 2 ya. Tapi kan ini adalah delta HC untuk CS2 yang koefisiennya 1, artinya 1 mol ya. Jadi ini tuh reaksinya, yang delta H-nya adalah yang kita hitung ya, min 1077,5 itu untuk reaksi 1 mol CS2. Nah, di soal kita itu bukan 1 mol ya yang dicari ya, tapi 7,6 gram. 7,6 gram tuh berapa mol? Pakai rumus apa kalau ada gram molnya? Mol sama dengan? Gram per mr. Iya, gram per ml. Sebentar ya. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan. Oke, tadi gimana rumus molnya? Kalau ada gram? Gram per mr. Ya, betul ya, gram per mr. Gram per mr. Karena kan di sini 1077,5 ya tadi ya. Itu untuk 1 mol. Sedangkan yang disoal kan kita 7,6 gram. Jadi kita cari dulu. Yang disoal tuh maunya berapa mol sih CS2-nya. Berarti mol CS2 yang disoal pakai gram per mr. Gramnya itu 7,6 ya. 7,6 gram dibagi mr-nya CS2. Sudah pada paham kan menghitung mr CS2 ya? Per apa total dari AR-AR-nya. Jadi ARC dikali 1 ditambah ARS-nya dikali 2 ya. ARS dikali 2, karena kan CS2. Oke, berarti 7,6 itu dibagi sama MR-nya. ARC itu 12 ya. 12 dikali 1, 12. Ditambah S-nya dikali 2. S itu 32. 32 dikali 2 berapa tuh? 64. Berarti berapa tuh molnya? Mol CS2. 7,6 per 12 plus 64. Coba dibantu hitung. Berapa? 0,1. Ya, betul. 0,1 mol. Artinya kita maunya CS2 pembakarannya itu untuk 0,1 mol ya. Sedangkan yang ada di
reaksi kita 1 mol tuh. Ya gampang aja ya, kita tinggal pakai perbandingan. Kalau misalnya 1 mol, karena yang diketahui 1 mol tuh delta H-nya. Nih, CS2-nya, koefisiennya 1. Kalau 1 mol CS2, itu delta H-nya yang kita hitung tadi ya, yang pakai kanan minus kiri. Minus 1077,5. Itu kan kalau 1 mol. Sedangkan di soal maunya 0,1 mol. Berarti kalau 0,1 mol itu berapa ya? X. Tinggal pakai kali silang. Kali silang ini dikali ke sini, ini dikali ke sini, gitu kan ya? Berarti 1 dikali X, jadinya X. 0,1 dikali 1077,5, jadinya 107,75 gitu. Kilojoule. Sampai sini mengerti? Jadi ini jawabannya nih. Karena yang dicari bukan 1 mol ya, yang dicari 0,1 mol. Kalau 1 mol segini, 1077,5. Tapi kalau 7,6 gram itu adalah 0,1 mol. Berapa 0,1 mol delta H-nya? Pakai kali silang, ketemulah tuh. Jadi kalau 0,1 mol, delta H pembakarannya adalah 107,75 kilojoule. Nah, ini jawaban akhir kita. Gitu ya. Jadi ada tambahan step sedikit nih, kalau yang ditanya ada seperti ini nih, berapa gram. Sampai situ paham IPA 2? Ada yang mau ditanyakan? Itu jadi positif, Bu. Jadi positif, enggak minus ya. Sorry. Jadi minus ya. Mengikuti yang ini. Jadi jawabannya minus 107,75. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, semuanya sudah mengerti ya berarti ya. Oke, kalau sudah mengerti, berarti PR kita yang mana tuh tadi? Yang ini ya. Ini nomor 1. Lalu ini yang ini nomor 2 ya. Nah, tambahin lagi deh 1 karena kita udah belajar ini. Yang ini nomor 3. Ya, jadi ada 3 PR. Boleh di screenshot dulu. Sudah di screenshot IPA 2? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu apa ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Bu Putri, Ya. kalau yang tugas yang kemarin itu dicampur sama tugas ini enggak? Iya, dicampur ya. Kemarin ada 2 soal ya. Ada lagi? Lainnya, Bu. Sabtu. Sabtu malam. Ada lagi? Okay. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, berarti siap praktikum ya, hari Rabu. Oke. Mungkin nanti praktikum di lab bakal gerah nih, jadi boleh bawa baju ganti kali ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu nanti hari Rabu. Silahkan Verly untuk men-screenshot teman-temannya. Ibu Putri, maaf Bu. Ya, kenapa Mei? Saya tadi hadir, tapi connecting terus. Oh gitu, oke. Ada lagi yang belum di absen nih Pak 2? Maaf ya Bu, terima Iya, kasih. Muhammad Jalsa Putra juga, Bu. Rizal dan Meisha ya? Oke, ada lagi? Rizal. Tadi Rizal izin ya? Ya, tadi di luar, Bu. Oke. Ada lagi Pak 2? Tidak ada? Oke, silakan Verly untuk di screenshot teman-temannya. Sudah, kalau begitu kita tutup ya pembelajaran kimia hari ini dengan doa. Berdasarkan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Rabu IPA 2. Waalaikumsalam.